Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabat Abah yang luar biasa, kita bertemu kembali dalam serial Abah Berkisah. Kali ini Abah mau berkisah tentang hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke kota Madinah. Kenapa hijrah? Ada yang tahu? Ya, karena sekarang kita memasuki tahun baru Islam, Muharram 1442 Hijriah. Baik, setelah Baiat Aqobah atau banyaknya orang dari selain orang-orang yang ada di Mekah, Quraisy Mekah yang masuk Islam, ada juga orang-orang dari luar kota Mekah yang memeluk agama Islam. Dari kota Yastrib atau sekarang disebut Madinah, banyak sekali yang mulai memeluk ajaran agama Islam. Sahabat-sahabat Abah yang dimuliakan Allah, semakin banyaknya orang-orang yang memeluk Islam, maka semakin khawatirlah para pemuka-pemuka kafir Quraisy. Apalagi yang memeluk Islam ini bukan hanya golongan orang-orang yang ada di Mekah saja, tapi yang ada di kota-kota lain, terutama yang dari kota Yastrib. Maka beberapa sahabat yang ada di kota Mekah berbondong-bondong untuk hijrah, pindah mencari penghidupan yang lebih baik menuju ke kota Yastrib. Satu persatu, rombongan demi rombongan, semuanya berhijrah. Hingga hanya tersisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar Siddiq, dan Ali radhiyallahu anhu yang memang belum diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Yastrib. Mengetahui sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Mekah menuju kota Yastrib, maka kekhawatiran para kafir Quraisy di Mekah semakin tinggi. Betapa tidak, Yastrib atau Madinah saat itu merupakan kota yang sangat strategis. Mulai dari penduduknya, ya alur perdagangannya, dan lain sebagainya. Kalau sampai Madinah dikuasai oleh Nabi Muhammad, maka rusaklah perekonomian mereka, para kafir Quraisy yang ada di Mekah. Nah, maka berkumpullah para pemuka kafir Quraisy di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwah. Wah, di sini ada Abu Jahal, kemudian ada Umayyah bin Khalaf, ada beberapa tokoh-tokoh yang lain, dan juga ada seorang kakek dari Bani Najib. Nah, kakek ini yang jadi penasehatnya nih. Semuanya menyampaikan usulannya, bagaimana caranya agar Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa berangkat ke Madinah. Mereka berkumpul, semua mengeluarkan idenya, semua menyampaikan usulannya. Aku, Abul Aswad, bagaimana jika kita usir dia dan kita enyahkan dari Mekah? Kita tidak perlu lagi pusing-pusing dengan urusannya. Apa kamu tidak tahu, wahai Abul Aswad? Kata-kata manisnya, kecerdikannya, bagaimana dia berbicara kepada orang sehingga mencintainya dengan sepenuh hati. Kalau kamu mengenyahkannya, seluruh orang yang sudah percaya kepadanya akan bersatu menyerang kamu, menginjak-injak kita dan membumi ratakan Mekah. Aku tidak setuju.
Aku Al-Bahtari. Bagaimana jika kita tangkap dia, lalu kita masukkan ke dalam kerangkeng, kita kunci pintunya, dan kita biarkan dia seperti nasib para penyair sebelumnya? Sama saja. Jika kamu menahannya, para sahabatnya akan mencarinya, mendatangi kita, menghimpun kekuatan yang banyak, lalu menyerang kita habis-habisan. Aku tidak setuju dengan pendapat bodoh itu. Aku, Abu Jahal. Menurutku, kita tunjuk satu orang pemuda gagah yang berdarah bangsawan dari setiap kabilah. Kemudian kita kepung rumah Muhammad dan kita tebas lehernya dengan sekali tebasan, sehingga darah yang terpancar darinya terkena semua kabilah, sehingga tidak ada yang berani menuntut balas atas darahnya. Bagaimana menurut kalian? Baik sekali pendapatmu, Al-Hakam. Aku setuju. Dan kulihat tidak ada pendapat lain yang lebih baik daripada ini. Aku setuju. Sahabat-sahabat Abah yang hebat, akhirnya para petinggi kafir Quraisy menyetujui apa yang diusulkan oleh Abu Jahal. Mereka pun mulai menyusun strategi dan mulai melakukan pengepungan terhadap rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Jibril untuk menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan rencana yang sudah dirancang oleh para petinggi kafir Quraisy. Dan pada siang harinya, dengan melakukan penyamaran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi rumah sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan menyampaikan bahwa mereka sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perjalanan hijrah. Pada malam harinya, 11 pemuda gagah berdarah bangsawan dari kabilah suku Quraisy mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak tidur di atas tempat tidurnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, tidurlah engkau di atas tempat tidurku. Gunakanlah mantelku yang berwarna hijau itu, agar mereka mengira aku yang tertidur di situ. Sungguh, engkau akan aman dari gangguan mereka yang engkau khawatirkan itu." Maka tidurlah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan memakai mantel milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para kafir Quraisy menyangka bahwa yang tertidur itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya menyibak kepungan para kafir Quraisy. Beliau mengambil segenggam pasir dan menaburkan di atas kepala mereka. Sungguh Allah telah membutakan mata para kafir Quraisy sehingga tidak dapat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Masya Allah, Allahu Akbar. Sungguh pertolongan Allah itu sangatlah nyata. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju ke rumah sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian mereka berdua keluar dari rumah Abu Bakar pada tengah malam dan langsung menuju ke Gua Tsur. Sementara itu, para kafir Quraisy masih saja mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya sudah ada tanda-tanda kegagalan dari rencana ini. Nah, karena pada saat itu datang seorang laki-laki berkata kepada mereka, Hei, kalian ini sedang menunggu siapa? Kami sedang menunggu Muhammad. Kalian kecele. Tadi itu Muhammad sudah keluar menaburkan pasir di kepala kalian, lalu dia pergi untuk keperluannya. Kalau nggak percaya, lihat, intip saja di kamarnya. Itu, dia masih ada, masih tertidur dengan mantelnya. nah ternyata teman-teman, sampai pagi hari mereka tidak melakukan apa-apa. Dan pagi hari Ali bangkit dari tidurnya, kemudian mereka langsung mengepung. Dan mereka sangat terkejut bahwa yang memakai mantel tersebut adalah Ali radhiyallahu anhu. Mereka pun bertanya kepada Ali, tapi Ali menjawab, "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kemana Muhammad pergi." Sahabat-sahabat Abah yang luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja sangat menyadari bahwa para kafir Quraisy akan mencarinya mati-matian. Tapi Rasulullah bukan manusia biasa. Beliau berakal cerdik. Jalur utama menuju kota Madinah adalah jalur ke utara. Tapi beliau berbeda. Beliau menuju jalur selatan, memutar, kemudian mencari jalan yang lain. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan Abu Bakar ini adalah jalan yang sulit, jalan yang berat, jalan yang banyak batu-batuan besar, menanjak dan begitu berat. Bahkan ada yang menuturkan bahwa beliau berjalan dengan berjinjit. Kenapa berjinjit? Agar tidak meninggalkan jejak kaki. Karena orang-orang Quraisy ini banyak sekali yang ahli dalam mencari jejak. Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendaki sebuah gunung. Gunung ini dinamakan Gunung Tsur. Jalannya terjal, licin dan berbatu tajam. Tapi inilah keistimewaan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beberapa kali beliau memapah Rasulullah, bahkan mengikat tubuh Rasulullah dengan tubuhnya agar sampai di puncak gunung. Hingga akhirnya tibalah mereka di sebuah gua yang bernama Gua Tsur. Sesampainya di mulut gua, Abu Bakar Siddiq berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi Allah, wahai Rasulullah, janganlah engkau masuk ke dalam goa sebelum aku masuk ke dalamnya. Jika ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya, biarlah aku yang kena. Asal jangan engkau, wahai Rasulullah." Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq
masuk ke dalam gua, membersihkan kotoran yang ada di dalamnya, dan ketika beliau menemukan sebuah lubang, beliau menutupnya dengan merobek mantelnya menjadi dua. Satu bagian untuk menutup lubang dan satu bagian untuk membalut luka-luka yang ada pada kakinya. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mempersilahkan Rasulullah untuk masuk ke dalam gua. Kemudian beliau merebahkan kepalanya di paha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat Abah yang luar biasa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur di paha Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada seekor binatang berbisa menyengat kaki Sayyidina Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun diam, meringis, menahan tangis dan menahan sakit. Sayyidina Abu Bakar sangat khawatir jika dia menjerit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terbangun dari tidurnya, hingga menetes air matanya jatuh ke wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah bertanya, apa yang terjadi denganmu wahai Abu Bakar? Dan Abu Bakar menjelaskan bahwa beliau digigit oleh seekor binatang berbisa. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembuhkan luka gigitan binatang berbisa pada kaki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat Abah yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi di dalam Gua Tsur selama 3 hari. Lalu bagaimana mereka mendapatkan makanan dan minuman? Nah, adalah Abdullah bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setiap malam hari Abdullah ini selalu mengunjungi Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian pada pagi harinya Abdullah kembali berbaur bersama orang-orang Quraisy, sehingga tidak tampak di wajahnya bahwa Abdullah sudah melakukan perjalanan pada malam harinya. Dan Sayyidina Abu Bakar mempunyai seorang pembantu pengembala domba yang bernama Amir bin Fuhairah. Setiap siang Amir bin Fuhairah mengembalakan dombanya di dekat Gua Tsur. Kemudian dia memerah susunya dan memberikan kepada Abu Bakar serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pulang menggiring dombanya mengikuti jejak langkah Abdullah bin Abu Bakar, sehingga hilang jejaknya dan kafir Quraisy tidak mengetahui pernah ada jejak-jejak kaki di situ. Sahabat-sahabat Abah yang luar biasa, ini adalah salah satu kecerdikan Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau. Sementara itu, orang-orang Quraisy mulai kehilangan akal. Mereka bingung mencari-cari di mana Rasulullah. Mereka menyeret Ali ke depan Ka'bah. Ali tetap tidak mengaku tidak tahu. Kemudian mereka mendatangi Asma binti Abu Bakar, menanyakan di mana keberadaan ayahnya. Tapi semua sia-sia. Kafir Quraisy tetap saja kebingungan mencari Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebenarnya ada beberapa orang-orang Quraisy yang berhasil mendekati mulut Gua Tsur, sehingga Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah, seandainya mereka mendongakkan kepala mereka, tentu mereka akan melihat kita. dan disinilah Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu,
La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Dan terjadilah mukjizat yang sangat luar biasa. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa ada seekor burung merpati yang bersarang dan bertelur di mulut goa. Serta ada seekor laba-laba yang merajut sarangnya di mulut goa Sur. Sahabat-sahabat Abah yang dimuliakan Allah, seperti apa perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya Abu Bakar menuju ke Madinah, dan rintangan apa saja serta kejadian apa saja yang mereka alami selama dalam perjalanan. Simak kisah Abah berikutnya dalam kisah perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kisah ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.